Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Walaupun Bapak kondisinya masih belum sehat ya. Bisa diterima suara Bapak? Bisa, Pak. Ya, Nanti kalau nggak jelas tolong ini ya diinfokan ya kalau tidak jelas karena memang suaranya timbul tenggelam gitu. Mohon untuk dimaklumi ya. Baik, untuk malam ini kita akan belajar materi yang ke-9 ya tentang dampak asuransi terhadap kehidupan sosial ekonomi ya. Kemarin kita sudah menjelaskan masalah asuransi ya. Tapi nanti ada dampak-dampak yang lain terhadap kredit dan lain sebagainya, terutama di materi-materi berikutnya. Ya, dalam pertemuan 9 ini, ya mari kita diawali dengan materi yang akan dipelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah fungsi asuransi, yang kedua adalah faktor-faktor yang mendorong timbulnya usaha asuransi, kemudian yang ketiga pengaruh ya. Jadi mohon untuk malam ini mudah-mudahan waktunya cukup bisa terselesaikan semua. Kalau memang kita banyak diskusinya, materi pertama aja belum selesai ya. Maka dari itu tetap seperti biasa materi akan disampaikan setelah materi pelajaran selesai, akan kirim di WA ya, seperti biasa. Oke, ada sedikit gangguan. Baik, kita awali dengan materi pertama adalah fungsi daripada asuransi. Pak Prapto bisa terlihat tidak materinya? Bisa, Pak. bisa. Oke, bisa dibaca, Pak. Silakan disampaikan. Fungsi asuransi. Dalam asuransi tertanggung dengan membayar premi Yang lainnya mohon dijelaskan. Dengarkan yang lainnya ya. berakibat risiko kemungkinan terjadinya kerugian telah dipindahkan ke perusahaan asuransi. Dengan demikian, tertanggung telah mendapat semacam perlindungan seandainya dia nanti terkena peril. Jadi dengan membayar premi, biaya kerugian yang mungkin diderita pada masa mendatang relatif menjadi pasti, yaitu sebesar premi yang dibayar. Sebab kalau terjadi peril, ia akan menerima ganti rugi sebesar kerugian yang diderita dalam asuransi jiwa. Usaha untuk memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian pada masa mendatang itulah sebenarnya yang melatar belakangi timbulnya ide adanya usaha asuransi. Bagaimana peranan asuransi dalam kehidupan sosial ekonomi dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli asuransi yang menyatakan pentingnya kedudukan asuransi sebagai suatu lembaga dan kontribusi terhadap perkembangan sosial ekonomi dewasa ini tidak ternilai harganya. Selanjutnya, bagaimana pentingnya asuransi bagi masyarakat Indonesia adalah seperti apa yang dikemukakan oleh seorang ahli asuransi, bahwa sampailah saatnya pemerintah untuk mengasuransikan masyarakat dan memasyarakatkan asuransi. Ya, jelas ya. Yang lain jelas, bisa didengar semua, bisa dibaca juga ya. Bisa, Pak. Sedikit disampaikan bahwa di dalam fungsi asuransi ini memang ya terjadinya
kerugian yang telah dipindahkan dari perusahaan kepada pihak asuransi. Dalam arti perusahaan mengadakan MOU atau kerjasama dengan pihak asuransi agar mendapatkan suatu jaminan daripada ketidakpastian yang akan terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Sehingga pada saat terjadi peril, maka perusahaan asuransi akan mengganti semua kerugian yang sudah disesuaikan atau disepakati dalam perjanjian atau preminya. Ya, jadi seperti itu gambarannya. Maka dari itu, para ahli juga berbicara seperti itu. Kalau kita berbicara masalah asuransi dampak terhadap sosial ekonomi terhadap masyarakat, memang banyak kaitannya bahwa ekonomi faktor asuransi di masyarakat banyak sekali belum menerima, ya, belum mengetahui, banyak yang belum tahu bagaimana sistem asuransi di dalam kehidupan sosial, terutama di asuransi masyarakat, ya, masyarakat pada umumnya. Karena memang di sini sudah jelas pemerintah untuk mengasuransikan masyarakat dan memasyarakatkan asuransi. Nah, kalau asuransinya berkembang, kemudian masyarakat mengetahui sistemnya daripada asuransi, maka banyak sekali masyarakat akan mengikuti program asuransi tersebut. Tetapi kenyataan yang terjadi, semua, ya, pemerintah menyarankan kepada masyarakat untuk mengasuransikan masyarakat, tetapi kenyataan yang terjadi tidak banyak, ya, masyarakat untuk bergabung untuk mengikuti program asuransi tersebut. Dikarenakan apa? Mungkin ada yang bisa jawab. Dikarenakan apa seperti itu terjadi? Lalu cepat tidak? Dikarenakan apa, Pak? Ya, silakan. Ya, kadang tidak itu, Pak. Kita bayar ternyata kita sehat terus. Jadi rugi kita bayarnya. Itu, Pak. Apakah asuransi itu rugi? Apa untung? Kalau kita memakai ya kita untung, tapi kalau kita tidak memakai sama sekali kita yang rugi, Pak. Rugi. Rugi dari segi apa, Pak? Rugi bayarnya, Pak. Nah, bayarnya. Karena itu sudah perjanjian premi itu yang harus dibayarkan kepada pihak si tertanggung. Jadi si penanggung dan si tertanggung ini harus benar-benar sudah melaksanakan perjanjian kontrak, ya, di mana harus membayar premi dalam jangka waktu tertentu. Sehingga apabila terjadi habis masa kontrak, maka uang itu akan dikembalikan utuh bersama bunga-bunganya. Itu yang untung buat kita. Tetapi kalau seandainya terjadi tidak menguntungkan, berarti dari segi apanya? Apakah karena kurang tidak membayar preminya? Banyak sekali emang yang terkendala akibat tidak bisa membayar premi secara lancar, ya. Kadang-kadang tersendat di perjalanan itu kadang-kadang ada bayar, besoknya nggak bayar, terus besoknya lagi tidak bayar, besoknya tidak bayar lagi. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi kalau memang lancar, semuanya akan mendapatkan keuntungan. Itu gunanya asuransi. Ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Bisa dipahami ya suara Bapaknya? Ini begini suaranya, ya. Ya, Pak. Oke, yang kedua adalah definisi resiko kredit. Nah, nanti resiko-resiko ini akan bermunculan, ya, di dalam mempelajari resiko. Maka di dalam pertemuan yang sekarang ini kita membahas tentang resiko kreditnya. Resiko kreditnya adalah bentuk ketidakmampuan sesuatu perusahaan atau institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun saat jatuh tempo. Nah, resiko ini sering terjadi kepada nasabah atau kepada pemegang premi. Apabila sudah kontrak perjanjian kerjasama dengan pihak asuransi, suruh membayar preminya, tapi kenyataan yang terjadi banyak yang tidak menyelesaikan kewajibannya secara normal. Ya, tadi Pak Prapto sudah katakan, ya. Ya, jadi kadang-kadang
mau bayar, malas bayarnya. Kayak. Padahal maunya untung terus. Ya. Kalau kita malas bayar berarti tidak mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi ini kewajiban ini harus dibayarkan tepat waktu. Ya ini adalah resiko kredit. Nah secara garis besar, resiko itu ada 3. Ada resiko default, exposure, dan recovery. Nah resiko ini yang akan berdampak terhadap ya si pemegang premi ya terhadap perusahaan asuransi karena menghadapi resiko. Resikonya apa yang terjadi? Ya karena kalau kita memegang resiko kredit berarti ketidakmampuan untuk membayar premi ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita lalai dalam melaksanakan kewajiban kalau ingin mendapatkan suatu keuntungan. Ya. Tetapi kalau lalai, ya tidak akan mendapatkan suatu keuntungan, melainkan resiko-resiko ini terjadi. Ya. Dalam arti mungkin pengurangan penerimaan ya dalam waktu jatuh tempo nanti karena tidak menyelesaikan kewajibannya. Ya, mungkin ada tanggapan yang lain, Pak Cahyono? Seperti apa Pak Cahyono? Tidak ada? Adil? Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Oke, resiko kredit jangka panjang dan jangka pendek ini yang pertama ada resiko yang bersifat jangka pendek. Ya, short term risk itu adalah resiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek. Nah, kalau ada kerjasama antara perusahaan dengan asuransi, maka ada resiko dalam jangka pendek manakala perusahaan tidak bisa menyelesaikan kewajibannya terhadap asuransi atau tidak bisa menyelesaikan kewajibannya membayar premi ya dalam jangka pendek ini. Yang kedua adalah jangka panjang ya adalah ketidakmampuan suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya. Nah, ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Nah, kalau ada jangka tersebut, perusahaan tidak bisa melaksanakan kewajiban membayar premi, otomatis perusahaan asuransi tidak akan sepenuhnya membayar ganti rugi apabila perusahaannya terjadi peril. Paham ya di sini? Paham, Pak. Ya. Kita lanjut. Bisa dipahami, bisa mengerti suara Bapak begini? Ya. Bisa, Enggak Pak. apa-apa, Pak. Oke. Mas Pak. Yang berikutnya adalah analisis resiko kredit. Ini menggunakan pedoman 3R, return, repayment capacity ya. Dan satu lagi adalah yang disebut dengan risk bearing ability. Ya, ini. Ya 3R ini yang harus diperhatikan di dalam pemegang kredit atau penggunaan kredit. Ya. Yang pertama return berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang memadai untuk melunasi utang atau bunganya? Nah, di sini bisa kita memberikan pertanyaan kepada perusahaan, apakah bisa untuk membayar nanti? Kalau kita sudah melaksanakan kredit terhadap bank atau perusahaan asuransi, ya tadi sudah bilang jangka panjang dan jangka pendek. Apakah bisa menghasilkan? Ya, apakah bisa menghasilkan pendapatan yang memadai untuk membayar kredit tersebut? Contohnya ya kita pribadi kepada individu saja, pinjam uang ke bank, kemudian tidak mempunyai pencaharian sama sekali. Apakah bisa untuk membayar cicilan tiap bulannya? Tidak, Pak. Bisa nggak yuk? Tidak, Pak. Soalnya kan nggak berpenghasilan. Ya, itu tidak berpenghasilan. Maka jangan coba-coba kalau tidak mempunyai penghasilan untuk membuat kerjasama kredit atau kredit kepada bank atau siapapun. Ya, kepada siapapun. Atau coba-coba minjem kepada tetangga dan lain sebagainya. Jangan coba-coba karena tidak mempunyai penghasilan. Mau dibayar pakai apa? Kan gitu.
Ini adalah return. Yang kedua adalah repayment capacity. Jadi berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya saat jatuh tempo. Jadi perusahaan akan menjamin pinjamannya sebelum jatuh tempo harus sudah lunasi. Ya, ini yang dinamakan repayment. Ya. Jadi jangan sampai ya melalaikan kewajibannya sebelum jatuh tempo, melainkan di repayment ini adalah mengembalikan pinjamannya dan bunganya saat jatuh tempo, ya saat jatuh tempo. Jadi sebelum jatuh tempo sudah dilunasi atau saat jatuh tempo, ya ini kadang-kadang sudah jatuh tempo belum dilunasi. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya perusahaan tidak bisa melaksanakan kewajiban kepada pihak asuransi? Ada yang bisa pendapat? Pak Prapto, ingin? Ya apa namanya, punya hutang Pak ke asuransi akhirnya. Ya punya utang karena Ya. iya punya utang berarti Ya, apakah karena kita denda? Pihak asuransi bisa mendenda kepada pihak tidak. perusahaan. Kalau BPJS tidak Pak. Cuma kalau dia melayani, tidak mau melayani karena belum dibayarkan gitu. Iya. Itu untungnya perusahaan asuransi. Asuransi dibayar boleh, silakan, kan lancar, tenang-tenang saja, malah senang ya. Tetapi kalau tidak dibayar, dia tidak akan memberikan denda kepada si tertanggung. Itu untungnya asuransi. Ya. Karena dengan adanya polis yang tertulis di dalam kesepakatan perjanjian itu yang akan menjadi jaminan bahwa setiap ada pertanggungan ya terhadap pemegang polis dengan pihak asuransi, ya apa yang ada di dalam polis itulah yang akan diberikan, ya apa yang ada di dalam polis itulah yang akan diberikan, kecuali tadi ya sudah disampaikan lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi. Paham ya? Paham? Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah risk bearing ability. Ya. Ini berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung resiko. Nah, kegagalan yang berhubungan dengan penggunaan kredit jadi yang penting dinilai jaminan dari kredit tersebut. Nah, ini jadi apabila perusahaan tidak mampu untuk menjalankan premi, memberikan atau membayar kredit atau premi atau bunganya kepada pihak peminjam, maka jaminannya adalah sebagai bukti ya untuk pembayaran kegagalan untuk pembayaran pembayaran kreditnya. Jadi jaminan yang diberikan kepada perusahaan tersebut itu adalah sebagai bukti ya untuk menjamin bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang perusahaan tidak mampu untuk menanggung resiko apabila terjadi apapun. Ya, ini yang ketiga. Jadi 1, 2, dan ketiga ini sudah jelas. Ya, Pak. Suaranya sampai habis ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut kepada pengertian credit risk. Menurut Jules Basis, manajemen risiko mencakup 2 hal, yaitu risiko proses putusan kredit dan risiko pemantauan dan proses laporan. Sedangkan menurut VBI, proses manajemen risiko mencakup 1, pendekatan pengukuran dan penilaian risiko, 2, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan risiko, 3, sistem informasi manajemen dan pelaporannya, dan yang keempat evaluasi dan kaji ulang manajemen. Biasanya di dalam perbankan, di dunia perbankan, dunia perusahaan, dunia akuntansi dan sebagainya, selalu menggunakan manajemen resiko kredit, di mana apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya
pasti akan terjadi ketidakpastian di dalam perusahaan itu, maupun tidak juga bisa terjadi, karena ketidakpastian dan tidak pasti itu juga ada kaitannya, karena kalau seandainya pasti itu harus berkaitan dengan bagaimana penilaian risiko yang terjadi pada saat terjadi peril. Ya, data cek, kemudian kemuarja, ya, ditentukan berapa jumlah kerugian, kemudian alokasikan, ya, kerugian apa saja, material maupun personil maupun tanah dan sebagainya. Nah, itu langsung dibuat sistem, ya, di dalam manajemen untuk dalam pelaporannya, ya, dalam pelaporannya. Sehingga setelah pelaporan itu terjadi atau sudah terbentuk, maka diadakan evaluasi, ya, dievaluasi agar pada saat pelaksanaan pemeriksaan dari pihak asuransi tentang masalah kejadian itu atau terjadi peril, maka pihak asuransi akan mengetahui berapa jumlah kerugian dan berapa yang akan diganti. Ini yang harus diperhatikan, bahwa dalam hal ini, ya, kalau kita sudah bekerja sama dengan pihak asuransi, berarti perusahaan itu wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam asuransi. Ya, kemarin sudah dijelaskan di dalam asuransi, ya, bahwa semua kegiatan perusahaan ini peroperasian, asuransian, maka ya pihak tertanggung dan tertanggung harus benar-benar menjaga komitmen dalam soal pembayaran dan pengembalian, ya, uang apabila terjadi peril. Ini adalah pengertian dari credit risk. Kemudian yang berikutnya, konsep manajemen risiko yang lama dengan konsep manajemen risiko yang baru. Ya, ada perbedaan. Ya. Kalau model manajemen risiko yang lama itu lebih menekankan kepada penilaian. Ya. Ini. Kemudian review secara periodik, kemudian laporan risiko secara periodik, laporan atas kompensasi risiko, kemudian besarnya exposure, dan tanggal jatuh tempo dan akses diri. Ini yang lama. Ya. Jadi manajemen yang lama mengacu kepada 6 poin yang ada tadi. Ya, bisa kalian baca, ya. Karena kalau Bapak baca langsung suaranya tambah habis nanti. Jadi 6 poin ini adalah manajemen risiko yang lama yang dipakai, ya. Tetapi kalau kita mengacu kepada yang baru, ya, konsepnya adalah satu, lebih menekan pada manajemen portofolio kredit. Yang kedua adalah menekankan pada actual balance sheet, dan yang ketiga adalah menekankan pada kuantitas resiko kredit. Ya, dengan menggunakan konsep baru diharapkan dapat diperoleh model atau capacity incentive model atau risk return yang optimal. Dalam arti, dalam penekanan terhadap nilai keuangan yang sudah, ya, istilahnya yang sudah kalau kebakaran, ya kebakaran terbakar, yang sudah rusak, ya, ini. Kemudian dinilaikan dengan uang atau kreditnya, berapa kredit, nilai kreditnya, dari harga baru berapa dan harga yang rusak berapa, apalagi ada yang harga yang hilang. Nah, kalau harga yang hilang bisa dihargakan tidak, Pak Prapto? Barang yang hilang. Hilang bisa. Bisa. Kenapa bisa? Ya, perjanjiannya, Pak. Perjanjiannya dengan asuransi. Karena sudah ada, karena sudah terjamin di dalam asuransi. Ya. Ya, jadi barang yang hilang kalau sudah terdata di dalam asuransi atau di polis, itu tetap dibayar, ya dibayar. Ya.
kecuali ada barang yang masih ya rusak ya, rusak biasa, kemudian tidak ada di polis, itu tidak bisa dibayar ya, karena tidak ada di polis, karena semua proses ya, kejadian di dalam perusahaan itu tergantung berapa yang diasuransikan, nilai kekayaannya, atau apa saja yang diasuransikan. Tidak semua yang diasuransikan, kecuali mungkin personilnya, karyawannya diasuransikan. Dan untuk ya material dan materialnya mungkin sebagian yang diasuransikan. Maka apabila terjadi peril, ya ada yang rusak dan ada yang tidak rusak. Kalau tidak ada di polis, itu tidak akan mendapatkan jaminan. Jelas sampai sini, Pak ya? Jelas, Pak. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Kemarin waktu diskusi itu kan ada hitung-hitungan ya. Ada yang bisa nggak hitung-hitungnya itu? Materi pelajaran kedua dan ke 6 ke 7 ya. 6 ke 7 itu 56 itu ada hitung-hitungan dalam pembagian kapasitas nilai kreditnya. Jadi itu ada palunya, kemudian hitung-hitungannya ada. Mungkin nanti bisa dilihat dan dibuka kembali pertemuan keberapa bahwa setiap resiko kredit terjadi itu setelah didata oleh manajer risiko, kemudian mempunyai nilai harga jual dan harga pengganti sesuai dengan harga yang ada di data ya, di data perusahaan. Karena semua teknis atau alat yang ada di perusahaan yang terkena peril itu sudah ada datanya dan bisa dihargakan sesuai dengan harga ya. Kemudian pihak asuransi apakah menghargakan dengan sesuai harga yang ada di perusahaan? Menurut kalian seperti apa? Ada yang bisa Fadil bagaimana menurut pendapatnya Fadil? Kalau menurut saya sepertinya ada tidak bisa dibayarkan secara penuh sih, Pak. Ada potongan gitu. Ada potongan ya. Yang lain? Pak Cahyono? Tadi ada potongan nyatanya. Jadi barang-barang yang rusak kalau sudah ada harganya dari perusahaan atau didata dengan harga yang sesuai dengan perusahaan. Kemudian pihak asuransi itu kan mengetahui berapa harganya. Apakah harga itu akan diganti oleh pihak asuransi atau bagaimana? Ya, asuransi pasti diganti, Pak. Diganti sesuai dengan harga itu. Ya. Sesuai, Pak. Ada pengurangan harga apa? Sesuai. Pengurangan Sesuai, Pak. harga, Pak. Pengurangan harga, ayo ya. Madalena? Tasya? Tri? Ada pengurangan dana? Pengurangan harga, Pak. Pengurangan harga. Kenapa kok bisa dikurangkan? Padahal pihak asuransi sudah membuat namanya polis. Polis itu sudah terdata di dalam kerjasama asuransi dengan pihak perusahaan. Nah, data-data yang ada dari perusahaan yang tidak sama dengan di polis itu perusahaan asuransi tidak akan menggantinya. Dan pihak asuransi akan mengganti sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh pihak asuransi dengan perusahaan. Jadi tidak ada pengurangan harga.
Jadi semua tertera di dalam polis yang akan diganti. Jadi maka dari itu setiap apabila kalian mengikuti asuransi ya atau bergabung atau masuk ke dalam asuransi, dibaca polisnya. Kemudian jangan hanya tanda tangan saja. Kadangkala ya tidak mau membaca apa yang akan didapat nantinya setelah kita bergabung di asuransi. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi peril atau ketidakpastian, maka akan tambah 2 kali lipat penggantinya dari perusahaan. Kan seperti itu. Nah ini sudah terdata di Apolis. Nah kalau seandainya perusahaan mengajukan daftar harga kepada pihak asuransi, ya tidak direken, tidak ada ganti rugi dan lain sebagainya, tidak ada pengurangan harga. Karena semuanya sudah tertera di polis. Paham semuanya ya? Paham, Pak. Ya, jadi itu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, resiko kredit berdasarkan kontraparte. Ini ada resiko kredit pemerintahan, ada resiko kredit perusahaan, ada resiko kredit konsumen. Ini semua bisa terjadi resiko-resiko terhadap perusahaan, terhadap pemerintah, terhadap konsumen. Resiko apa ya? Ya, resiko kredit apa ya apabila terjadi kepada pemerintah? Ada bisa yang jawab? Resiko kredit apa apabila terjadi kepada pemerintah? Silakan. Ayu, Ayu bisa Ayu. Resiko apa? Apabila terjadi terhadap pemerintah. Contohnya apa kira-kira? Apakah banjir, longsor terhadap masyarakat itu mengganggu terhadap resiko perusahaan pemerintah? Apakah di dunia perbankan gimana menurut pendapat kalian? Di perbankan mungkin, Pak. Ya. Yang sering terjadi adalah di dunia perbankan yang mengakibatkan resiko kredit dalam pemerintahan terjadi. Ini. Kemudian kalau terjadi resiko kredit di dalam perusahaan, tadi sudah dikasih contoh yang gamblang. Apa saja kira-kira? Apakah diakibatkan terjadinya kebakaran, kebanjiran, kemudian terjadinya kredit macet, dan lain sebagainya? Kredit macet, Pak. Seperti membayar yang tidak tepat waktu. Ya. Apa baik? Atau debitur tidak membayar semua. Resiko kredit itu bisa terjadi kepada siapapun, bahkan kepada individu ya, individu. Mungkin dulu Bapak tuh pernah mengalami resiko kredit? Paling itu Pak, nggak bisa bayar gitu. Nah, nggak bisa bayar aja ya. Iya. Itu. Terus gimana setelah terjadi hal seperti itu? Dampaknya? Waktu itu tidak ada dampak, ya, karena kan saya tidak pakai kan waktu itu. Cuma ya dikasih surat untuk melunasi gitu saja. Jadi tidak pakai tapi tanggung jawab ya? Ya harus bayar itu tadi. Ya, jadi tidak memakai apa kreditnya, tetapi bertanggung jawab untuk mengembalikan. Nah, itu adalah kenapa namanya kena tipu.
Pak Fadil pernah berdampak terhadap diri sendiri? Kalau Fadil? selama ini masih belum sih, Pak. Belum ya. Yang sudah pernah Iya. siapa? Silakan di-sharingkan di sini. Resiko kredit konsumen. Ya, mungkin pada saat kita belanja di toko dan lain sebagainya, tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan sehingga menjadikan resiko. Ya, mungkin kita pinjam kepada bank keliling, kemudian ada masalah. Banyak sih risiko-risiko terjadi terhadap konsumen itu banyak. Ya, silakan di-sharingkan, silakan. Pak, maaf misalkan kita kan mengajukan pinjaman terus Ya. ada syarat kayak misalkan kita usaha toko terus tokonya harus difoto. Apa mungkin kalau kita ada keterlambatan pembayaran atau apa mungkin apa ya? Toko itu bakalan jadi itunya ya, Pak. Itu Sasaran juga, kami. iya bisa terjadi itu. Ya, Tapi prosesnya lama. ya, itu bisa terjadi juga ya. Kadang-kadang resiko kredit itu bisa dijamin, tokonya itu bisa jaminan kredit. Apabila tidak bisa melunasi akan disita tokonya ya sebagai jaminan. Ya, tetapi tetap pelaksanaan utang berjalan ya, berjalan dengan lancar, berjalan terus ya sampai bisa melunasi utangnya atau kreditnya. Paham sampai sini ya? Paham, Pak? Ya, Jadi banyak hal yang harus disampaikan di sini karena banyak resiko-resiko yang perlu kalian ketahui, di mana pada saat kita mengalami resiko kredit dan resiko apapun, ya jangan sampai kita takut dalam menghadapinya. Ya hadapi aja dengan ya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan menghindar ya. Jangan kita pada saat ditagih kredit kita pulang apa keluar atau kemana ya, bersembunyi dan sebagainya. Hadapi saja ya apa yang terjadi karena nantinya ada kemudahan-kemudahan dalam menyicilnya atau untuk melaksanakan kewajibannya. Tidak mungkin secara apa istilahnya paksa dan lain sebagainya untuk menutup apa usahanya, nggak mungkin. Jadi yang jelas udah ada prosedurnya apabila teknis pelaksanaan dalam segi menagih dan lain sebagainya. Kecuali lain dengan debt collector ya. Kalau debt collector itu udah kadang-kadang semena-mena karena di luar jalur dari perusahaan itu sendiri. Karena itu kewenangan pribadi biasanya kalau debt collector itu. Ya. Ada yang pernah berurusan dengan debt collector? Loh, Pak, tapi biasanya bank-bank kan gunain jasa debt collector. Iya, betul ya. Terus gimana saya? itu bisa diatur kok Pak. Debt collector itu kadang itu, oh saya diperintahkan ini, main game aja lah. Bisa diatur. Yang penting ada sangunya untuk ongkos. Iya Pak. Nah, jadi debt collectornya nggak galak-galak. Kadang-kadang langsung main sita loh Pak. Main sita aja. Itu yang menyalahi aturan. Kadang-kadang ada kolektor itu untuk menakut-nakuti. Padahal tidak ada masalah. Cuman ya biar cepat bayar tujuannya itu. Biar bisa melunasi. Tetapi kalau dia pulang tangan kosong, nggak mungkin. Makanya minta transport dia. Makanya selalu kena membuat kekerasan dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi itu ya di luaran sana, tetapi semuanya memang tergantung daripada pada orangnya, ya pada orangnya. Jelas? Sudah sampai sini jelas? Nah, Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Banyak kata-kata yang tidak memahami di dalam kredit ini, karena memang kaitannya dengan masalah resiko memang banyak berkaitan dengan masalah bank ya. Karena bank sendiri sering mengalami hal yang terjadi ya, resiko-resiko yang dihadapi juga perusahaannya.
Ya, kemudian analisis kredit ini terjadi dari 5C. Ya, 5C ini ada karakter, ada capacity, ada collateral, ada condition of economy. Ya, karakter itu sifat watak calon debitur ya. Tadi Tasa sudah disampaikan. Tasa gimana, Tasa? Kalau karakternya sifat watak calon debiturnya tidak baik bagaimana? Debt collector datang, Pak. Ya, kemudian juga ada yang namanya kapasitas calon debitur untuk memenuhi kewajibannya ya seperti apa ya. Kita harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu persoalan kalau kita sudah siap menghadapi persoalan tersebut. Yang kemudian adalah kolateral, nilai dari agunan yang menjadi jaminan. Ini harus penting sekali ya. Dan yang ketiga adalah condition of economy, keadaan politik, sosial, ekonomi, budaya atau HAM merata kalau dulu. Pertahanan, keamanan merata ya. Ini zaman dulu ya Pak Prapto ya. Masih ingat ya? Dan HAM merata ya? Ya. Ya ini. Jadi kontren itu batasan atau hambatan dalam suatu usaha bisnis atau calon debitur. Kadang-kadang di dalam melaksanakan bisnis itu memang ada kendala diakibatkan ada tersebut atau karena kata. Ya, perekonomian di negara apabila terjadi tersebut di negaranya tidak akan lancar perekonomiannya. Maka terkendala oleh politik, ekonomi, sosial, budayanya ini akan terkendala mungkin dikarenakan negaranya tidak aman, mungkin negaranya dalam masalah dan lain sebagainya. Jadi hal tersebut bisa mengalami ya kendala dalam perusahaan atau perekonomian, perjalanan perekonomian ini. Jadi itu ya. Oke, sampai sini jelas? Ya. Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, mungkin nanti tugas yang dari Bapak ya, buatkan kredit bermasalah apa saja ya. Kredit yang bermasalah apa saja, kemudian berikut penjelasannya ya. Jelas ya? Kredit bermasalah dari apa sajalah, bebas ya, kredit masalahnya mungkin dari kredit masalah piutang antara individu atau kredit apa yang terjadi masalah ya, kemudian jawabannya dijelaskan ya. Jadi membuat pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Yang lain jelas? Yati, Tasya, Jelas, Pak. Elena, Jelas, Devi, Pak. ya. Oke, Santi dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah monitor malam ini. Ya, mungkin materi pelajaran sampai di sini terlebih dulu karena suara Bapak yang hampir habis ini. Jadi bisa diterima tapi ya. Bisa. Lucu. Sama juga. Suaranya jadi lucu ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya. Jadi mohon maaf apabila penyampaiannya kurang berkenan. Ya, sekali lagi Bapak mengucapkan mohon maaf dan semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih atas pelaksananya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Iya, Pak. Terima kasih.